Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Udah siap buat dengerin sesuatu yang bakal bikin semangat kita berlipat ganda? Kalau iya, yuk merapat. Siapkan diri kalian, boleh sambil tiduran, boleh sambil nyetir, boleh sambil ngerjain tugas, atau sambil ngopi-ngopi ganteng dan cantik. Ya, intinya nikmatin aja obrolan kita kali ini. Hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang jujur bikin saya excited banget. Kita mau bedah rahasia di balik kesuksesan yang bukan cuma tentang materi atau jabatan, tapi tentang ketenangan jiwa dan kebermanfaatan. Dan sumbernya nggak lain dan nggak bukan adalah teladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini mungkin sebagian dari kita berpikir, Nabi kan utusan Tuhan, wajar lah kalau sukses. Ya, itu memang benar. Tapi di balik semua mukjizat ada kebiasaan-kebiasaan luar biasa yang bisa kita tiru, terlepas dari latar belakang kita. Kebiasaan ini universal, bisa diterapkan sama siapa saja, kapan aja, dan tentunya di mana aja. Saya mau ajak kalian semua buat ngebayangin satu hal. Sekarang coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan, Nabi Muhammad itu hidup di tengah gurun pasir yang keras. Nggak ada internet, nggak ada teknologi canggih. Tapi dalam waktu singkat, beliau berhasil mempersatukan suku-suku yang awalnya saling berperang, membangun peradaban yang beradab, dan meninggalkan jejak yang abadi sampai sekarang. Lah, kira-kira apa aja sih rahasianya? Nah, kali ini kita bakal bongkar 7 kebiasaan sukses Nabi Muhammad yang bisa kita tiru. Siap-siap ya, ambil catatan kalian kalau perlu, karena ini bakal jadi bekal penting buat hidup kita. Yang pertama, bangun pagi dan mulai hari lebih awal. Nah, teman-teman, coba jujur sama diri sendiri. Siapa di sini yang suka mepet-mepet waktu subuh atau bahkan kelewat? Tahu nggak? Nabi Muhammad itu dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai waktu pagi. Beliau selalu bangun sebelum fajar menyingsing, sholat subuh di awal waktu, lalu tidak langsung tidur lagi. Setelah sholat, beliau berzikir, merenung, atau bahkan langsung berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, itu yang berarti, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Nah, makanya ini bukan sekedar ritual, teman-teman. Ini adalah kebiasaan yang punya dampak luar biasa. Ketika kita bangun lebih pagi,
kita punya waktu ekstra. Dunia masih sepi, pikiran masih jernih. Kita bisa merencanakan hari, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati ketenangan sebelum kesibukan dimulai. Nah, coba deh, mulai besok setel alarm 15 menit lebih awal dari biasanya dan rasakan bedanya. Pagi yang tenang bisa jadi fondasi untuk hari yang produktif. Nah, untuk rahasia kedua yaitu punya tujuan yang jelas dan terukur. Kesuksesan nggak akan datang kalau kita nggak tahu mau kemana. Nabi Muhammad punya tujuan yang sangat jelas, menyebarkan kebaikan dan memperbaiki akhlak umat. Semasa hidupnya, beliau selalu fokus pada misi itu. Bahkan ketika beliau dihadapkan dengan penolakan, ejekan, atau bahkan ancaman, beliau sama sekali tidak pernah goyah. Beliau punya visi yang terukur, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan, berhijrah sampai menaklukkan kembali daerah Mekah. Semuanya punya langkah-langkah yang terencana. Nah, coba kita aplikasikan dalam hidup kita. Punya impian mau jadi apa? Mau punya bisnis apa? Mau menguasai skill apa? Nah, jangan cuma jadi impian, jadikan itu tujuan yang jelas. Buat langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Contohnya, kalau kamu mau jadi seorang penulis, targetkan nulis 500 kata per hari. Atau mau bisa desain grafis, maka tentukan seminggu ini mau belajar satu tools baru. Udah, itu aja. Yang penting ada proses setiap langkah kita. Hidup tanpa tujuan itu seperti perahu tanpa kemudi. Kita akan terombang-ambing. Jadi, yuk mulai sekarang tentukan tujuan hidup kita. Rahasia yang ketiga, jaga silaturahmi dan berinteraksi dengan baik. Nabi Muhammad itu orang yang paling disayang oleh para sahabatnya. Kenapa? Karena beliau selalu menjaga hubungan dengan siapapun. Beliau dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, pendengar yang baik, dan selalu peduli. Ada satu kisah menarik. Ketika ada seorang wanita tua non-muslim yang sering meletakkan duri di jalan yang dilewati Nabi. Suatu hari, duri itu nggak ada. Nabi bukannya senang, malah khawatir. Beliau pergi menjenguk wanita itu, dan ternyata wanita itu sedang sakit. Sikap Nabi ini membuat wanita itu terharu dan akhirnya memeluk Islam. Lihat, kekuasaan silaturahmi, kekuasaan berinteraksi dengan hati. Bagaimana manfaatnya? Sangat istimewa, bukan? Nah, di era digital ini kita kadang terjebak dalam dunia kita sendiri, sibuk dengan gadget tapi lupa menyapa tetangga, sibuk dengan media sosial tapi jarang nelpon orang tua. Ingat teman-teman, jaringan yang paling kuat itu bukan koneksi internet, tapi koneksi hati. Sukses enggak cuma soal siapa yang kita kenal, tapi juga seberapa baik kita menjalin hubungan dengan mereka. Nah, untuk rahasia yang keempat yaitu selalu menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman, begitu kata Nabi. Beliau selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, wajah,
tangan, gigi, bahkan pakaian. Nah, ini terlihat sepele tapi punya dampak besar. Orang yang bersih dan rapi akan memancarkan aura positif. Kita akan merasa lebih percaya diri. Coba bayangin, kita mau presentasi di depan klien. Kalau penampilan kita berantakan, bau, dan tidak terawat, kira-kira orang mau percaya nggak? Enggak. Nah, hidup sehat itu juga bagian dari kebersihan. Menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan yang halal dan baik, minum air yang cukup, semua itu adalah investasi untuk kesehatan kita di masa depan. Sukses lahir dan tubuh yang sehat. Nah, rahasia yang kelima, Nabi itu punya sifat jujur dan amanah. Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin, artinya yang terpercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan amanah. Beliau tidak pernah curang, tidak pernah menipu, dan selalu menepati janji. Kejujuran adalah modal utama dalam membangun kepercayaan, mau itu dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, atau bisnis. Sekali kita berbohong, kepercayaan itu bisa hancur dan butuh waktu yang sangat lama untuk membangunnya kembali. Dalam berbisnis contohnya, orang akan lebih memilih berbisnis dengan orang yang jujur, meskipun harganya sedikit lebih mahal, karena mereka tahu mereka bisa dipercaya. Jadi, yuk mulai dari hal kecil, tepati janji. Jangan curang, bahkan dalam hal kecil. Kejujuran itu akan membawa kita pada yang namanya ketenangan. Nah, sekarang kita menginjak pada rahasia yang keenam, yaitu berani mengambil risiko dan berinovasi. Mungkin ada yang berpikir, Nabi kan orangnya santai. Nah, jangan salah teman-teman. Beliau adalah sosok yang berani mengambil risiko dan selalu berinovasi. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan hal yang mudah. Itu keputusan yang sangat berisiko. Tapi beliau mengambilnya demi tujuan yang lebih besar. Beliau juga berinovasi. Dulu, cara berdagang itu konvensional. Nabi Muhammad memperkenalkan sistem perdagangan yang adil, jujur, dan beretika. Sistem ini jauh lebih maju dari zamannya. Kita juga harus berani teman-teman. Kalau mau sukses, kita nggak bisa cuma di zona nyaman terus. Mungkin kita harus berani keluar dari pekerjaan yang kita benci, berani mengambil kursus baru, berani memulai bisnis kecil dari nol. Risiko itu selalu ada, tapi ketakutan akan kegagalan jangan sampai menghentikan kita untuk melangkah maju. Nah, ini rahasia terakhir yang ketujuh, yaitu bersyukur dan selalu optimis. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling bersyukur. Bahkan ketika beliau diuji dengan cobaan yang luar biasa, beliau tidak pernah mengeluh. Pernah satu kali ketika umat muslim kalah dalam perang Uhud dan mengalami banyak luka, Nabi Muhammad justru mengingatkan para sahabatnya untuk bersabar dan mengambil hikmah dari semua itu. Rasa syukur itu adalah magnet kebahagiaan. Semakin kita bersyukur, semakin banyak kebaikan yang datang. Ada juga hadis yang mengatakan, yang artinya seperti ini: tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah lalu ia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah,
melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Makanya optimis, selalu husnudon atau berprasangka baik kepada Allah. Ketika gagal, anggap itu pelajaran. Ketika kita berhasil, anggap saja itu bonus. Hidup itu naik turun, tapi ketika dengan bersyukur dan optimis, kita akan selalu punya energi untuk bangkit. Nah, itu dia teman-teman, 7 kebiasaan sukses ala Nabi Muhammad yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang perlu kita ingat, ini bukan cuma teori, ini adalah praktek. Nggak perlu langsung semuanya. Coba mulai dari satu kebiasaan aja dulu. Mungkin mulai besok bangunnya lebih pagi, atau mungkin mulai dari hari ini kita telepon orang tua dan bilang terima kasih. Perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil, dan saya yakin kita semua bisa melakukannya. Saya mau ngasih tantangan kecil buat kalian. Coba tulis di kolom komentar kebiasaan nomor berapa yang paling bikin kalian semangat. Dan kira-kira apa satu hal kecil yang mau kalian mulai terapkan mulai hari ini? Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat dan energi positif buat kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan pernah lelah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum.